Wait, 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 wait. Get up, get up. Get up, untuk ibu. Tentu yang ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah lolos pada tahap selanjutnya ya untuk melakukan proses konseling. Sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, perkenalkan dulu, nama saya Bunana dari guru BK dari kelas 11 ya. Nah baik, boleh diperkenalkan satu persatu dari mbaknya. Nama saya Muti Aziza, biasa dipanggil Aziza. Aziza. Terus nama saya Masyita Kalia, biasanya dipanggil Kalia. Kalian. Sebelahnya, Nama saya Sesanti Hambarsini, biasa dipanggil Sini. di sebelahnya. Nama saya Aivy Ramadhani, biasa dipanggil Vivi. Ini satu kelas semua ya? Iya. Di sini saya akan menjelaskan proses konseling itu seperti apa ya dan tujuannya. Jadi proses konseling itu proses pemberian bantuan untuk menyelesaikan sebuah masalah, namun di sini kita pakai dinamika kelompok. Tujuannya saya harap kalian bisa menyelesaikan masalah kalian tentang kurangnya percaya diri, dan harapannya kalian bisa lebih percaya diri pada diri kalian. Jadi kita akan bentuk kelompok terlebih dahulu. Dalam pembentukan kelompok itu ada dua tipe, yaitu kelompok tertutup dan terbuka. Untuk kelompok tertutup, teman kalian dari awal proses konseling sampai akhir itu tetap. Dan untuk yang terbuka, misal kalau Mbak Siwi masalahnya sudah selesai, nanti Mbak Siwi bisa keluar, terus digantikan oleh anggota baru, dan seterusnya seperti itu. Baik, saya minta dari Mbak Aziza dulu, mau apa? Kaila, Terbuka. sebelahnya Terbuka. Mbak Vivi. Terbuka. Baik, di sini semua memilih untuk tipe yang terbuka ya. Nah, dalam proses konseling itu ada waktunya 45 sampai 60 menit. Jadi kalian bisa pilih yang 45 atau 60 menit. Jadi nggak panjang juga nggak pendek. Boleh dimulai dari Mbak Vivi dulu. 45. Sebelahnya 45. Mbak Kaila, 45. Mbak Aziza. 45. Untuk harinya kalian mau hari apa yang longgar? Aduh. Apa ya? Yang nggak tabrakan dengan hari jadwal pelajaran yang longgar. Selain itu Selasa. Jadi semua Selasa ya. Iya. Untuk jamnya Sampai gimana? Sampai jam 9. Iya, jam 9. Untuk pertemuannya maunya 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali? Satu minggu sekali atau 2 minggu sekali? 2 minggu sekali. Dan dalam konseling kelompok ini kan ada penormaan. Ya. Maunya pas penyampaian pendapat tuh maunya angkat tangan terlebih dahulu dan sebut nama atau hanya sebut nama saja? Angkat tangan saja. Jadi nggak usah sebut nama ya. Nah, untuk kehadiran nih kan di sini ya saya minta kan wajib selalu hadir ya. Mungkin ada halangan untuk tidak hadir. Nah itu mau diberi sanksi apa? Kayak misalnya 1 sampai 2 kali itu diberi peringatan, terus 3 kalinya langsung dikeluarkan atau gimana? Dikeluarkan sampai berapa kali enggak pertemuan? 3 kali. Baik, di sini saya akan mengulangi lagi ya. Oh sebentar, masih ada yang kurang. Untuk ruangannya ini mau tetap di ruang BK atau mau kondisional? Kondisional. Semuanya setuju ya? Baik, di sini saya akan mengulangi lagi ya. Untuk tipe kelompoknya semua terbuka dan waktunya 45 menit.
hari Selasa jam 9, 2 minggu sekali. Dan untuk partisipasinya dalam menyampaikan pendapat angkat tangan terlebih dahulu. Untuk kehadirannya, kalau 3 kali tidak ikut pertemuan langsung dikeluarkan ya. Untuk ruangannya kondisional. Nah, lagi, apakah kalian bersedia untuk melanjutkan konseling ini? Bersedia. Apakah dari kalian satu persatu memiliki permasalahan dari temannya 11? Banyak. Banyak. Minta kalian untuk menjelaskan permasalahan kalian satu persatu. Dimulai dari Kaila dulu. Itu kan di kelas ada yang nggak mau berteman gitu loh mbak. Oh. Kayak mau seenaknya sendiri. Itu saya nggak suka sama orang yang seperti itu. Apa ada lagi? Berarti ini tidak suka ya kalau ada teman yang seenaknya gitu ya? Iya. Untuk selanjutnya ini ada Mbak Vivi. Sini juga. Di kelas kan ada anak sing brutal gitu sih mbak, kayak liar gitu, kurang suka. Oh, berarti tidak suka ada anak yang liar ya atau brutal. Aziza. Kan kalau di kelas itu biasanya ada teman-teman yang punya circle-nya sendiri. Itu kan secara nggak langsung mereka juga kayak ngerasain satu sama lain gitu. Yang ini bilang ini, yang ini bilang ini. Jadi kayak kurang serk gitu kalau misalkan ada yang kayak gitu. Oh, berarti tidak suka kalau di kelas tuh circle-circlean. Iya. Lebih baik untuk netral aja ya sama. Yang terakhir Mbak Siwi. Kalau di kelas kan ada anak yang kayak suka menghina gitu, atau toksik, bisa dikatakan toksik. Menghina itu yang seperti apa Mbak? Kayak menghina fisik. Nah ini kan tadi kalian sudah menjelaskan permasalahan kalian. Nah sekarang ibu minta kalian untuk menilai permasalahan kalian dari skala 1 sampai 10. Jadi skala 1 itu berarti permasalahan kalian tidak begitu urgent untuk diselesaikan. Tapi untuk skala 10 berarti permasalahan kalian sangat urgent untuk diselesaikan ya. Dimulai dari Mbak siapa ya? Yang terakhir aja deh, Mbak Siwi berapa? 7. Mbak Aziza? Iya, 7. Mbak Vivi? Mbak Kaila? 5. Nah, ini kan ada Mbak Aziza sama Mbak Siwi nih. Yang menurut kalian semua yang paling masalahnya ingin diselesaikan tuh punyanya siapa? Dari diri kalian sendiri. Sini. Gimana Mbak Siwi? Setuju? Baik. Ini satu persatu dia nanti penyelesaian masalahnya. Iya. Jadi nggak halangan semua. Jadi Mbak Siwi dulu untuk diselesaikan. Kalau sudah nanti gantian bisa Mbak Kaila dulu atau Mbak Vivi atau Mbak Aziza ya. Baik Mbak Siwi, saya jelaskan inti permasalahan dari Mbak Siwi. Inti permasalahannya ketika kalau ada anak yang itu kayak mempunyai nilai yang jelek atau fisik, entah fisik atau pencapaian itu selalu kayak dihina gitu. Itu sejak kapan Mbak? Awal masuk. Apakah berarti udah lama ya? Untuk lingkungan sekitar lebih gimana Mbak? Tentang permasalahan Mbak sini? Untuk teman-temannya? Untuk lingkungan sekitar biasa aja. Kayak mendukung aja. Berarti lebih mendukung Iya. untuk itu menjalankan ini.
pernah melakukan perubahan nih tentang permasalahan Mbak Siwi ini? Pernah sekali atau 2 kali. Apa Mbak, kalau boleh tahu? Perubahannya kayak kan kalau meja itu nggak seberapa sering gitu toksiknya. Cuman kalau nggak dibilang sering, nggak dibilang apa ya, nggak dibilang sering juga nggak dibilang terlalu menghina banget gitu. Oh, berarti Mbak, di sini tuh kayak nggak sering gitu menghina. Ya, suatu ada hal yang menghina, ada yang Menghina. Mau tanya tujuan Mbak Siwi itu apa? tujuan saya itu tujuan apa? Untuk menyelesaikan masalah. ya tujuan dari permasalahan ini. Untuk tujuan permasalahannya itu kita kan sebagai manusia kan harus saling menghormati entah fisik atau kayak pencapaian orang tersebut. Jadi semua kan nggak sempurna gitu. Jadi kita harus menghargai perbedaan yang ada. Nah, saran dari teman-teman ini apa buat Mbak Siwi? Bisa dimulai dari Mbak Aziza. Mungkin kalau dari saya, mungkin dari sini bisa merangkul teman yang jadi buat mungkin sekedar ditenangkan dulu, karena kalau misalkan ngomong sama yang ngatain itu kan pasti sama aja, kita malah berantem depan. Jadi mending yang teman yang dikata-kata itu dirangkul aja. Dari Mbak Vivi. Sama kayak dirangkul aja. Mbak Mbak Vivi sudah. Mbak Aziza. Mbak Naila. Sama kayak Mbak Aziza, tapi kalau misalkan saya yang dibully mungkin saya akan diam, kayak ya udah bodo amat aja, nggak usah di notice gitu, nanti yang bully itu capek sendiri gitu. Untuk Mbak Siwi ini tuh hanya satu anak gitu saya, apa yang pasti untuk apa dihina diejek gitu ya, dan anak itu ya tetap itu aja. Yang menghina itu satu kelas apa ada satu circle. Jadi satu anak, satu circle dari satu anak. Nah, tadi kan kita sudah merumuskan tujuannya dari Pak Siwi, yaitu ingin saling menghormati atas pencapaian orang dan perbedaan yang ada dan saran dari teman-teman Mbak Siwi harus merangkul teman tersebut ya. Lalu kita akan masuk ke dalam teknik yang dimana ini dalam penyelesaian masalah. Nah, teknik di sini yaitu teknik modeling, yaitu dimana teknik kita belajar membuat atau menerapkan perilaku baru melalui pengamatan orang lain, yaitu bisa dari video, bisa langsung modelnya atau dari film. Namun di sini saya akan pakai yang video terlebih dahulu ya. Nah, untuk tahap-tahapannya itu ada 4 macam. Yang pertama yaitu saya akan memperlihatkan video terlebih dahulu. Yang kedua yaitu saya akan memberi tahap retensi, tahap yang dimana saya akan memberikan kata sifat pada kalian. Nanti kalian bisa menggambarkan dari kata sifat tersebut dan membuat kayak paragraf ya, satu paragraf aja. Terus yang tahap ketiga yaitu tahap reproduksi motorik, di mana kalian ini yang membuat paragraf itu yang pada tahap ketiga. Yang tahap keempat motivasi dari kalian, saya minta untuk membuat motivasi pada diri kalian tentang permasalahan Mbak Siwi. Bisa dimengerti? Sebuah SMA berasal dari keluarga sederhana. Ya, Tapi kan? karena ini dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya besar dan bicaranya diatur sedemikian rupa.
tanya, apa yang kalian dapat dari video tersebut? Bisa dimulai dari Mbak Siwi. Kalau saya itu memandang fisik ya kan, fisik itu kan berbeda-beda, ada yang putih, ada yang coklat ya. Terus kalau mengikuti standar orang lain, kita nggak akan pernah merasa puas ya. Untuk Mbak Kaila. Ya sama seperti Mbak Siti. Terus daripada kita menjadi orang lain, lebih baik kita menjadi diri sendiri agar lebih kelihatan bahagia dan tidak pusing memikirkan besok-besoknya itu harus memakai outfit yang apa, rambut yang bagaimana, serta perawatan yang bagaimana. Untuk Mbak Vivi. Sama seperti kayak Mbak Siwi, kita tidak harus mencapai standar orang lain, tapi kita harus mencapai standar moral seperti jujur sama disiplinan. Yang terakhir Mbak Aziza. Mungkin dari sama teman-teman seperti Pak Saudara, ya mungkin kita bisa lebih memperhatikan diri kita lebih self dulu, lebih meyakinkan diri dulu bahwa kita tuh setiap orang pasti mempunyai keberbedaan dan setiap orang pasti punya sesuatu hal yang orang lain tuh nggak punya. Seperti itu tadi, mungkin dengan kulit coklat dan rambut keriting kita bisa kelihatan lebih manis dan lucu. Nah ini untuk tahap yang pertama kan udah yang tahap aku memperhatikan dari video. Untuk yang kedua yaitu tahap retensi, di mana saya akan memberikan satu kata sifat pada kalian dan nanti kalian pikirkan atau gambarkan ya. Terus langsung kalian bikin kalimat, nggak usah banyak-banyak, beberapa paragraf aja. Terus nanti saya beri waktu untuk kalian berpikir, terus nanti satu persatu kalian ucapkannya. Baik, untuk dari Mbak Siwi yaitu kata sifatnya marah, bisa digambarkan dengan kata sifat marah. Terus yang untuk Mbak Aziza bisa. Untuk Mbak Vivi mengerikannya. Mbak Kaila malu ya. Dan untuk waktunya butuh berapa menit untuk berpikir? 10. Oke, bisa dimulai. Untuk berpikirnya.
Siwi? Kan kalau kita marah itu ya gak apa-apa sebenarnya kita marah, tapi kalau kita marahnya terlalu meledak-ledak itu bakal ada kayak beberapa faktor yang merugikan. Contoh. Untuk Mbak Aziza, Biasa tuh kan kayak kondisi emosi yang merasa cemas terus kadang tuh kayak sampai keringat dingin gitu. Jadi itu kan juga kalau misalkan terlalu sering cemas kan juga nggak baik. Jadi jadinya tuh kita takut untuk menyampaikan pendapat atau saran yang sebenarnya kita punya, tapi karena kita mikir nanti gini terus gelisah jawabannya benar apa enggak, jadi tidak tersalah. untuk Mbak Ailas, Saya tuh kalau pas presentasi tuh sering merasa kayak malu nggak percaya diri. Jadi kalau pas presentasi itu saya cuma bagian nyiapin layar sama pindahin slide. Nggak pernah pas kayak disuruh buka presentasi, nggak mau. itu dari awal sampai sekarang. Iya, enggak dari kelas 11 aja. Untuk Mbak Vivi, Penelitian itu biasa identik dengan kata serem atau ketakutan. Biasanya untuk menggambarkan kayak ketakutan dan keselamatan gitu. Contohnya kayak film horor kita ngeri sama kecelakaan. baik kita akan masuk ke tahap yang terakhir yaitu motivasi ya. Maka dari itu kalian satu persatu harus mempunyai motivasi agar jika permasalahan kalian muncul, kurang percaya diri kalian muncul, kalian bisa ingat dengan motivasi kalian yang sudah kalian buat. Gimana? Baik, dikasih waktu apa langsung? Aku langsung aja. Kalian dulu tadi. Ya, boleh. Yang langsung siapa? Itu kalau saya motivasinya tuh kayak ya udah supaya diri sendiri terus bersikap bodo amat terhadap lingkungan sekitar. Ini sesuai sama judul yang mana sendiri atau motivasi? Terserah, tapi yang berkaitan dengan permasalahan kalian. Kan permasalahannya kurang percaya diri. Jadi motivasi kalian agar kalian lebih percaya diri itu apa? Siapa lagi? Saya. Enggak, bagi saya lebih mengenali diri dulu sebelum membaur dan membuka diri kepada orang lain, biar kita tuh gak punya pikiran yang canggung. Jadi lebih enak juga kalau ke lingkungannya. Kita harus saling sosialisasi. Dengan sosialisasi itu kita bakal percaya diri yang lebih tinggi. Yang terakhir, Kalau saya lebih wis pakai bodo amat gitu juga. Hidup kan karena hidup kan bukan tentang orang lain, cuma sekali sendiri. Dan juga lewati. Dan untuk selanjutnya saya akan memberikan tugas kepada kalian untuk kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian tentang apa dari motivasi yang kalian udah bicarakan tadi ya. Gimana untuk Mbak Siwi? Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak. Baik, kita akan mengakhiri proses konselingnya ini ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.